Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati kita. Kita minta Roh Kudus datang untuk menjamah setiap hati pikiran kita, agar mempersiapkan kita untuk boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita singkirkan sejenak hal-hal yang menghalangi hidup kita. Kita singkirkan sejenak beban pikiran kita. Kita mau letakkan beban kita kepada Tuhan. Kita mau belajar fokus untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian Kau ku sembah. Ini dari awal. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah.
kasih Tuhan, Kaulah kami sembah, Kau yang termulia, Kaulah yang ajaib, Kaulah yang layak kami tinggikan, Kaulah yang layak kami muliakan. Sungguh ajaib namamu Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Namamu kami tinggikan, namamu kami muliakan. Kami sembah Kau Yesus Sang Raja, Bapa di atas segala nama. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kaulah yang kami puji, Bapa yang layak. Terima sembah pujian hormat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Kaulah kami sembah, Kaulah yang kami muliakan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaulah yang mulia, pemeliharamu sempurna. Kaulah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku
Ya benar Tuhan, Engkau Allah yang setia. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku walau lewati lembar, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembar, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami boleh ada di hari yang baru. Kami diberkati dalam pujian, penyembahan, sorak-sorai, dan tiba saatnya akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, sehingga firman tersebut tidak lewat dan lalu begitu saja, tetapi seperti benih dapat jatuh ke tanah hati yang subur, tertanam, berakar, bertumbuh, dan hidup kami berbuah. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Dan tidak pernah bosan-bosannya saya sampaikan untuk tetap terus semangat, karena kita semua mengetahui bahwa pandemi belum usai, tetapi tidak apa, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Meskipun ibadah GOB Surabaya masih secara online, kita percaya bahwa firman diberitakan, maka di sana akan terjadi kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan seperti doa saya, biarlah firman yang diberitakan tidak lalu begitu saja, tetapi seperti benih dapat tertanam, berakar, bertumbuh, dan hidup kita boleh berbuah-buah. Puji nama Tuhan, kita telah masuk di minggu ketiga di bulan Maret, tepatnya di tanggal 21 Maret 2021, dan hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Secara utuh, nats ini ada 17 ayat. Saudara bisa membacanya sendiri di rumah, tetapi untuk bahan firman Tuhan pada hari ini saya akan ambil dari 6 ayat saja. Judulnya di Alkitab, Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Demikian firman Tuhan.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang kita adalah bejananya. Kita adalah bejananya. Kita maksudnya adalah saudara dan saya. Bejana itu adalah alat di perkakas dapur. Zaman dahulu kala biasanya sering digunakan, dibuat dari tanah liat, saudara. Kita adalah alat perkakasnya, terbuat dari tanah liat, digambarkan seperti itu. Kita adalah bejananya. Mengapa saya katakan kita adalah bejananya? Karena Tuhan ini menggambarkan hubungan Dia dengan umatnya. Pada waktu itu di kitab Yeremia digambarkan Israel, tetapi hari ini di perjanjian baru, kita adalah umatnya, kita adalah Israel rohani, kita adalah umat perjanjian. Tuhan menggambarkan dirinya dengan umatnya seperti tukang periuk dengan periuknya, dengan bejana yang dibuatnya. Makanya tadi saya kasih judul, kita adalah bejananya. Hari ini kita mau belajar banyak kenapa Tuhan sampai menggambarkan hubungan Dia dengan umatnya, saudara dan saya, dengan Tuhan sebagai tukang periuk dengan bejananya. Kalau kita perhatikan tadi Nabi Yeremia disuruh pergi untuk melihat apa yang dikerjakan oleh tukang periuk, dan ketika dia datang ke rumah tukang periuk sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan ini adalah alat kuno zaman dulu yang digunakan untuk membuat bejana dari tanah liat. Jadi ada injakannya di kaki sehingga ada tumpuannya dan berputar-putar, lalu bejana tersebut akan dibentuk dengan tangan. Dan jadilah bejana tersebut. Tuhan menggambarkan seperti itulah aku, seperti itulah bejana dirimu. Hari ini ingat baik, kita adalah bejananya Tuhan. 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini buat setiap kita. Yang pertama, kita adalah bejananya. Yang pertama artinya kita ini miliknya, saudara. Kita dibuat menurut kehendaknya untuk dipakai menjadi alatnya. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama bisa kita pelajari, hari ini kita mau belajar tentang kita adalah bejananya, kita ini miliknya. Dan kita dibuat menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk dipakai menjadi alatnya. Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang percaya, bahwa kita ini dibuat sesukanya Tuhan. Seringkali kita memaksakan kehendaknya kita. Saudara, Tuhan, aku maunya menjadi seperti ini, aku maunya seperti itu. Aku mau jalannya, nanti usahaku tuh suksesnya harus A, B, C, dan D, baru aku mengalami E. Padahal Tuhan mau kita mengalami F dulu. Setelah itu baru kita loncat ke G, ya, baru kita ke F, baru kita kemudian naik lagi ke huruf K. Itu caranya Tuhan. Dan itu ingat, karena kita ini bejananya, kita ini miliknya. Saya percaya kalau kita ini miliknya, artinya kita sempurna, dipelihara Tuhan. Cuma cara Tuhan memelihara itu beda dengan cara pikir kita. Waktu Tuhan menjawab doa, bukan waktu kita. Dan itu semua akan dibuat indah menurut cara dan waktunya. Sekali lagi, saudara, dibuat menurut sekehendaknya. Nah, jadi hari ini kalau kita menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup, tanamkan dalam hati, oh iya, aku ini bejananya Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan membentuk bejana seperti apa, suka-sukanya Tuhan. Kalau saya mau kasih tahu dengan gambar, saudara, bejana itu ternyata tidak hanya seperti yang kita bayangkan pada umumnya, hanya perkakas kecil saja, enggak. Kalau kita lihat kehidupan orang Israel kuno, bejana itu ada yang besar setinggi ini, sampai 1 meter 20 cm, ada yang 1 meter 50 cm, ada yang kecil, ada yang dipakai untuk menaruh air di depan pintu masuk, air pembasuhan, ada yang ditaruh di dapur untuk taruh tepung, ada yang ditaruh di meja makan untuk taruh minyak zaitun, ada yang ditaruh di pelataran, ada yang taruh di rumah ibadah, di mana-mana. Jadi sesuka-sukanya Tuhan mau bentuk bejana itu hari ini seperti apa. Mungkin si tukang periuk hari ini mau buat bejana yang besar untuk ditaruh air yang banyak, ditaruh di belakang rumah. Ya suka-sukanya dia. Seringkali kita tidak sadar itu dan kita memaksakan, Tuhan, aku mau jadinya A, aku mau jadinya B, aku mau jadinya C. Padahal ingat, karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, kita miliknya, pasti dipeliharanya. Kita saat ini sedang dikarya, dibentuk oleh Tuhan sesuka-sukanya. Makanya saudara pasti ingat dengan lagu Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, lagu itu sebenarnya mau mengingatkan kepada kita,
ya suka-sukanya tukang periuk. Mau membentuk kita seperti apa? Seringkali kita marah, kecewa, padahal kita tahu kita ini adalah miliknya, kita ini bejana yang dibentuk seturut suka-sukanya, kehendaknya. Dan saya percaya kehendaknya itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Sebagai contoh, saudara, sederhananya saja, hari ini saya melayani sebagai hamba Tuhan. Lebih tepatnya, saya percaya semua orang adalah hamba Tuhan. Lebih tepatnya saya melayani sebagai gembala, sebagai pastor, pendeta. Saya memberitakan firman, baik itu online maupun ketika tidak online, saya memberitakan di mimbar-mimbar, saudara. Ya, saya sangat mengucap syukur untuk kesempatan anugerah yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya melihat ini satu kesempatan yang luar biasa, satu kehormatan saya bisa melayani Tuhan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa pada waktu saya usia remaja, ya, menginjak remaja, 10, 11, 12, 13, itu ada pergolakan dalam hati saya, bener nggak sih ini saya jadi pendeta? Karena dari kecil itu saya sudah istilahnya didoktrin lah ya oleh orang tua saya, kamu nanti jadi pendeta. Ya, mungkin saya tidak ingat persis cerita komplitnya, mungkin orang tua saya waktu itu punya nazar gitu, harus anak pertama nanti harus melayani Tuhan gitu, anak laki ini nanti harus melayani Tuhan dan sebagainya. Mungkin mereka punya nazar yang saya nggak begitu paham begitu. Tapi waktu kecil saya sudah dikasih tahu, kamu akan jadi pendeta, kamu akan jadi pendeta. Nah, waktu saya masuk usia 10, 11, 12 itu, usia apalagi masuk remaja, saya sempat ada pergolakan dalam hati, kok saya nggak bisa bebas menentukan saya jadi apa sih? Saya sempat mikir loh, nanti kalau jadi pendeta makan apa gitu. Terus nanti kalau jadi pendeta, saya bagaimana bisa mencapai mimpi-mimpi saya gitu. Pada waktu kecil, saya pinginnya jadi diplomat seperti kakek saya, ya, ayah dari ibu saya. Keliling dunia, belajar bahasa baru, saya senang traveling, senang melihat budaya baru dan sebagainya, saudara. Kenapa dari kecil saya harus didikte untuk jadi pendeta? Ngapain pendeta tuh kerjanya apa? Buat saya seperti itu pada waktu itu. Tetapi seiring perjalanan, saya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Terlepas dari nazar orang tua, saya dipanggil Tuhan secara pribadi untuk menjadi hamba Tuhan. Dan akhirnya ketika saya sampai di hari ini, berdiri di tempat ini, saya menengok ke belakang, saya melihat karya Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu ajaib. Saya melihat pengalaman-pengalaman dahsyat luar biasa dan saya melihat ini sebagai suatu honor, anugerah bisa melayani Tuhan. Dan ketika saya sering melayani orang kematian, nganter orang untuk dalam artian sebelum dia berpulang, ya saya mengantar sebelum orang itu pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya melihat kehidupan ini mau buat apa sih? 70-80 tahun kalau nggak untuk mengenal kehendaknya. Dan di situ saya mulai berubah pola pikirnya. Sejak usia remaja masuk akhirnya saya mengambil sekolah teologi bahwa melayani Tuhan itu indah. What do we need more gitu. Saya mendapatkan anugerah yang luar biasa dan akhirnya saya sadar bahwa saya ini bejananya Tuhan. Suka-sukanya dia. Jadi dia waktu membentuk saya, dia membentuk oke, ini untuk jadi pemberita firman gitu. Tinggal saya yang oke Tuhan, aku ikut suka-sukamu. Dan saya melihat itu baik. Dan itu indah, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama bicara kita adalah bejananya. Yang pertama kita itu miliknya. Dan kita dibentuk sekehendaknya, sesuai kehendaknya untuk dipakai menjadi alatnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tadi, dikatakan di sana di ayatnya yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, dibentuk ulang menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dari sini yang kedua bisa kita pelajari bahwa karena kita digambarkan bejananya Tuhan adalah seperti tukang periuk, berarti Tuhan sanggup dan berkuasa mengubah keadaan. Kita mungkin hari ini yang menonton ada yang mengalami pergumulan yang hebat di tengah pandemi ini. Ada yang mengalami pergumulan ekonomi, kesehatan, ada yang mengalami goncangan dalam bisnisnya, pekerjaan karirnya. But I want to say today that God is able, Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan. Kalau bicara sanggup tidak sanggup, dia able, dia sanggup. Tapi tentu ketika dia melakukannya semua untuk kebaikan kita semua kok saudara. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan. Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan keadaan. Karena di sana digambarkan bagaimana tukang periuk itu kalau lihat bejananya ini kayaknya kurang pas. Dia bisa mengubah dalam waktu sekejap. Seperti membalikan telapak tangan. Oke, dibentuk ulang. Nah, membentuk ulang ini saudara, dia bentuk dengan caranya untuk menjadi bejana model lain. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup mengubahkan keadaan. Saya berdoa buat kita semua yang hari ini sedang mendengar dan menonton program ini. Tuhan sanggup mengubahkan keadaanmu. Bertahan sebentar. Bertahan. Tuhan sanggup, saudara. Ada yang mungkin berkata, sudah 1 tahun ini pandemi, sudah ulang tahun. Usahaku begini saja. Bisnisku begini. Sekolahku begini. Pekerjaanku sepertinya
mandek, tidak naik jabatan. Tapi saya mau katakan Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan. Pada kapan? Pada waktunya. Karena ini digambarkan seperti tukang periuk yang bisa kok. Ketika dia lihat ini kurang pas, dia sanggup untuk mengubahkannya. Ya, saya ingat sebuah cerita bagaimana tentang seorang ibu-ibu single parent, anaknya sekarang sudah besar-besar ya, sudah menikah. Dia pada waktu itu dia single parent, 2 anak, ya, ditinggal suami, kemudian dia harus bekerja betul-betul membanting tulang, dan karena dia pisah dengan suami, dia ditinggal suami, dia tinggal di kos-kosan, saudara. Ya bukan kos-kosan lah ya, seperti kontrakan kecil gitu ya, dengan 2 anak. Anak yang pertama sudah agak besar, yang kedua masih baby di bawah 3 tahun. Dan pada waktu itu saudara, pekerjaannya itu sedang mengalami goncangan, sehingga di kantornya, sehingga gajinya dipotong, dikurangi, tapi dia sudah tenggak waktu harus bayar kontrakan kecilnya. Anaknya yang satunya yang sulung sudah harus masuk sekolah, kemudian anak yang kecil belum beli susu. Dia bingung, saudara. Dia bingung. Mungkin kalau manusia yang di luar Tuhan akan berpikir untuk bunuh diri, saudara. Karena tekanan begitu hebat. Tapi dia ingat firman Tuhan bahwa Allah sanggup. Allah sanggup. Aku sanggup. Gitu. Tuhan mampu. Tuhan mampu. I can do all things through Christ in me. Saya dapat mengerjakan segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Dan dia tetap melangkah maju, saudara. Dan singkat cerita, saudara, long story short, dia masuk ke kantor tentu dengan beban yang begitu hebat, belum beli susu buat anak, uang buat masuk sekolah anaknya yang sulung, bayar kontrakan, ditinggal suami. Waduh, pergumulan begitu hebat ya, tapi dia tetap tersenyum. Dan pada saat dia masuk, dia tersenyum, dia berpapasan dengan ibu dari pemilik perusahaan. Ya, jadi pemilik perusahaannya ini seorang bapak-bapak, ibunya itu datang ke situ. Ya, istilahnya sudah usia lanjut. Dan ketika dia tidak tahu bahwa ini adalah ibu dari si pemilik perusahaan ini. Dan dia hanya melayani dengan segenap hati. Padahal pekerjaan ini juga bukan untuk buka tutup pintu. Tapi karena dia lihat ada orang tua, dia bukakan pintu, naik lift. Dia tersenyum dengan lebar, dengan sangat manis, dengan pelayanan dari hati, dengan keramahan yang luar biasa, saudara. Padahal bebannya begitu banyak, saudara. Pulang, ya, selesai, dia masuk kantor seperti biasa. Tiba-tiba dia kaget, loh kok ibu ini keluar dari ruangan si owner, si bosnya. Siapa ya ibu ini? Ibu ini lalu tersenyum dan memberikan amplop kepada si wanita ini. Amplop ini berisi cek, saudara, yang ternyata kalau berjumlah gaji 1 tahun penuh. Tapi bukan gajinya dia. Ini uang dari pribadi si ibu dari pemilik perusahaan ini. Ini untuk kamu. Saya terberkati dengan pelayananmu hari ini. Wow, God is able. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Ya, terkadang Tuhan bukan nggak mau mengubahkan keadaan. Tuhan mau ubah hati kita dulu. Dari kaku, dari keras, dari khawatir, dari takut berlebih, dari cemas, dari gentar, menjadi pasrah, berserah, tidak gentar, tetap tersenyum dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana, di ayatnya yang keempat, di bagian akhir, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Tuhan itu buat semua, digambarkan seperti tukang periuk, diproses untuk menjadi apa yang baik bagi pemandangannya. Jadi yang ketiga, kita adalah bejananya. Apa yang bisa kita pelajari? Proses hidup menjadikan kita pribadi yang lebih baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang ketiga, proses hidup, saudara, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Ketika seorang tukang periuk membentuk bejana, itu proses yang dilewati sebenarnya tidak enak kelihatannya. Kenapa? Karena bejana itu harus diambil adonannya, dilempar, ditekan, dipukul, seperti ditumbuk, saudara, lalu ditaruh di alat yang cukup tajam, kemudian diputar-putar, dikasih air, ditekan lagi dengan tangan. Itu proses yang tidak enak gitu buat adonan itu, mengalami tekanan, pukulan, ya dilempar sana, harus dicek lagi ke adonannya, jangan sampai ada batu-batu, jadi dibuang lagi semua yang ada batu sampai lembut seperti adonan kue gitu. Tapi ini adonan tanah liat, saudara. Jadi yang kasar-kasar dari kita dibuang. Proses hidup yang Tuhan izinkan hari ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Kalau saudara hari ini menghadapi pergumulan, tersenyum, ya, jangan marah. Sedang diproses oleh tukang periuk supaya kita menjadi bejana yang indah, menjadi pribadi yang berkualitas. Saudara yang dulu mungkin kasar, kaku, saudara yang dulu mungkin egois, sombong, tinggi hati, ya, ingin dipuja, ingin disanjung,
mau diperhatikan terus, saudara, itu semua dibuang pelan-pelan lewat proses kehidupan yang nggak enak, lewat berbagai peristiwa. Kalau saudara ada yang menonton ini dan berkata, kayaknya prosesku nggak selesai, ya memang nggak selesai. Proses itu selesai kalau kita meninggal. Dan kalau saudara masih ada di proses itu, berkutat di situ, berarti saudara belum selesai membuang sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita buang. Entah ego kita, entah sombong kita, dengki kita, amarah kita yang tukang emosian, kita yang sombong, itu semua Tuhan mau buang. Tuhan mau buang, Tuhan mau buang. Sehingga ketika kita sudah siap, wow, luar biasa. Kita bakal menerima berkat yang luar biasa pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Makanya dikatakan untuk yang baik menurut pemandangannya. Sebagai penutup, saya ingat sebuah cerita tentang, sekali lagi, tentang ada seorang owner, ya sebuah perusahaan yang besar. Dan dia punya sekretaris itu kagum sekali dengan bapak ini yang punya perusahaan ini. Kenapa? Karena bapak ini sudah nggak pernah buang makanan. Jadi dia kalau ajak makan stafnya, sekretarisnya di restoran, benar-benar diperhatikan makanan itu piringnya sampai bersih, saudara. Sementara stafnya tuh masih ada nasi-nasi. Saya juga termasuk makan yang seperti itu ya, masih ada nasi-nasinya di pinggir. Sementara istri saya kalau makan tuh bersih dan mengajarkan anak-anak saya bersih gitu. Jadi sekretarisnya, stafnya tuh pada kaget dan dia nggak pernah buang makanan. Jadi kalau beli dia tahu akan pasti dihabiskan atau dia bagi ke orang dan dia nggak pernah mau untuk itu dibuang ke sampah. Dan yang menarik, bapak ini nggak pernah buang pulpen, ganti pensil, ganti penggaris seenaknya. Ternyata pada satu kesempatan si owner ini bercerita, dia sudah cukup tua, kepada stafnya, sekretarisnya, bahwa bagaimana dia mengalami masa kecil yang tidak mengenakan. Makan itu susah dan telur itu pun sudah makanan yang mewah, itu pun harus dibagi dengan 7 orang karena dia 7 bersaudara. Kemudian pensil itu sampai diraut sampai tipis-tipis dan itu masih harus berbagi dengan kakaknya. Proses hidup yang tidak enak itu lantas menjadikannya pribadi yang berkualitas. Bukan menjadi orang yang akhirnya kecewa, marah-marah sama Tuhan. Kenapa dilahirkan sebagai orang miskin? Enggak. Tapi dia percaya Tuhan sedang proses dia. Akhirnya Tuhan proses dia menjadi pribadi yang menghargai berkat Tuhan. Nasi sesendok nggak dibuang. Jadi kalau pesan makanan itu benar-benar dihabiskan. Pensil itu benar-benar dia nggak mungkin gemeletakan di mana-mana. Belilah gampang. Orang ini kisahnya atas orang ini, dia pemilik perusahaan yang sangat besar, hartanya itu triliunan, saudara. Tapi dia tidak mau membuang alat tulis kalau benar-benar sudah tidak bisa dipakai, saudara. Ya nggak sampai kecil banget, tapi jangan sampai menjadi orang yang akhirnya buang-buang barang. Makanan juga dia tidak sembarangan membuang. Karena apa? Karena dia sudah melewati proses hidup. Dan proses hidup yang dia lewati itu seperti bejana dibentuk oleh tukang periuk. Wah, ditekan, dipukul, ditumbuk, tambah air, putar-putar lagi. Akhirnya jadinya indah. Memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter yang menjadi berkat, membawa hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa kita semua hari ini boleh disadarkan dan kita ingat bahwa kita ini adalah bejananya karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Yang pertama, kita ini miliknya loh, jadi dibentuk suka-sukanya, sekehendaknya untuk jadi alatnya. Yang kedua, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita seperti tukang periuk tadi, ya, untuk hormat kemuliaan namanya. Dan yang ketiga, kita tadi semua juga sudah belajar bahwa proses hidup saudara, membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, yang lebih baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan kepada kami. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang menonton dan mendengar program ini. Jemaat Tuhan diberkati, dipelihara Tuhan di tengah pandemi ini. Pekerjaan, karir, usaha, bisnis, pelayanan rumah tangga, masa depan mereka diberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinan tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah, para menteri-menteri, kemudian juga Panglima TNI, Kapolri, birokrat-birokrat, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, dimanapun berada diberkati. Kami berdoa memberkati kota di mana kami tinggal. Kami juga berdoa Tuhan program vaksinasi berjalan dengan lancar. Indonesia sehat, Indonesia kuat, boleh keluar dari pandemi ini dengan baik, dan semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa buat mereka yang terdampak karena pandemi ini, para pengusaha, para pegawai, karyawan, tenaga profesional, mereka yang hidup dari profesi mereka diberkati. Kami berdoa buat mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, para tenaga medis dan sukarelawan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai kota, berbagai daerah, di desa, di pelosok. Tuhan memberkati mereka. Juga secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Meskipun kami masih beribadah secara online, kami percaya semua untuk kebaikan Tuhan izinkan. Dan satu hari nanti kami boleh kembali beribadah secara normal. Dan Tuhan berkati setiap programnya. Hamba Tuhan yang melayani, para pengerjanya, servernya, bahkan jemaatnya dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan.
Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.